Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rangga Maulana dengan NIM 21010200055 dari Prodi PGSD kelas B, Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 4 tema 1 dengan tema indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, kita wajib mensyukurinya. Nah, langsung saja ada paragraf pertama. Yang pertama, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Paragraf kedua, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tipa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf 3, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Paragraf keempat, rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, pak pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Nah, anak-anak, di sini kalian bisa menuliskan di sebelah kiri pada setiap paragraf dengan nomor 1 sampai 4 bersama teman kelompokmu. Jawablah pertanyaan berikut untuk paragraf pertama. Nah, di sini ada contohnya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Selanjutnya, yaitu setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti suatu berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Selanjutnya, temukan gagasan pokok dan pendukung pada paragraf 3. Yang pertama, gagasan pokok 1. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Gagasan pendukung 2, rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya.
Gagasan pendukung 3, alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Gagasan pendukung 4, nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Bertanyalah kepada temanmu untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelasmu. Nah, di sini Bapak akan memberikan contohnya 3. Yang pertama ada nama siswa Siti, daerah asal dan ciri khas daerah Padang, Rendang, Rumah Gadang. Yang kedua nama siswa Rizki, daerah asal dan ciri khas daerah Cirebon, Tahu Gejrot, Rumah Kasepuhan, Cirebon. Yang ketiga ada nama siswa Hendra, daerah asal dan ciri khas daerah Jakarta, Kerak Telur, Rumah Kebaya. Nah, untuk contoh mungkin sekian yang Bapak bisa berikan. Selanjutnya, bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Nah, yang pertama yaitu tetap rukun, saling menghargai, tidak mengejek ciri khas daerah teman kita. Apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada? Yang pertama, ada sikap menghargai keberagaman, contohnya bermain dengan teman yang berlainan agama. Yang kedua, ada sikap tidak menghargai keberagaman, yaitu contohnya bermain hanya dengan teman satu suku bangsa. Sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tipa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Nah, di sini ada dua jenis alat musik. Yang pertama ada angklung dan yang kedua adalah suling. Tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui, jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadi bunyi pada alat musik tersebut. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan alat musik, daerah asal, cara memainkan, dan cara menghasilkan bunyinya yang tertera pada bagan kali ini. Yang pertama ada suling, daerah asal Jawa Barat, cara memainkan dengan cara menghasilkan bunyi. Alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Yang kedua, angklung, daerah asal Jawa Barat, dengan cara memainkannya dan hasil bunyinya dengan cara digoyangkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu sehingga menghasilkan bunyi. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Bunyi adalah energi yang muncul berupa getaran di udara yang berasal dari berbagai benda atau hal yang memiliki getaran frekuensi. Bunyi dapat berasal dari berbagai hal dan hampir semua makhluk hidup dapat menghasilkan bunyi. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Nah, sekarang ayo renungkan
Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Apa yang kamu lakukan untuk menghargai perbedaan di sekitarmu? Dan mintalah ke orang tuamu untuk menceritakan pengalaman menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah. Ceritakan hasilnya kepada Bapak ya. Mungkin sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.